damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Ibu Bapa, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Saya berharap kita dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat. Namun bila kita menghadapi pergumulan, apalagi karena pandemi COVID-19 ini, kita berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menolong kita dan kita menang dalam menghadapi pergumulan itu. Baiklah Ibu Bapak sekalian, saat ini kita mendengarkan firman Tuhan dari Markus 16 ayat 15 sampai 20, di mana hari ini hari yang istimewa bagi kita sebagai orang Kristen, yaitu kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Marilah kita dengarkan kitab ini. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang-orang sakit dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke seluruh penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian bunyinya. Ibu Bapa, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai topik minggu kita ini adalah memberitakan Injil ke seluruh ciptaan. Kita ingat bahwa HKBP itu dikenal sebagai gereja yang bermisi, bukan? Misi yang dimaksud adalah memberitakan Injil. Itu adalah tugas kita semua, bukan hanya tugas para pendeta, guru huria, Bible Pro, diakones, sintua, evangelis. Tapi sekali lagi itu adalah tugas saudara dan saya semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, bahwa pemberitaan Injil erat kaitannya terhadap ciptaan Tuhan, di mana manusia itu diberi mandat untuk memelihara seperti yang tertulis di dalam Konfesi 1996 pada pasal yang kelima. Dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia dengan tempat tinggalnya dan dengan tempatnya bekerja di dunia. Kita bisa lihat dalam Kejadian 2 ayat 5 sampai 15. Dialah yang memiliki semua yang diciptakannya. Dan seterusnya, Allah memberikan kuasa kepada manusia untuk apa? Memelihara. Dan bagaimana lagi tanggung jawab penuh terhadap mandat yang diberikan itu. Demikian yang sesungguhnya menjadi tugas gereja sebagai penerima mandat Allah kepada kita manusia yang sudah diselamatkan untuk memberitakan Injil ke seluruh makhluk. Dalam rangka itulah kita diingatkan saudara-saudaraku dan disegarkan kembali pada peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga yang tertulis pada kitab Evangelium Markus pasal yang ke-16 ayat 15 sampai 20. Di mana kita dapat merefleksikannya, yakni yang pertama, perintah Yesus kepada murid-muridnya sebelum ia terangkat ke sorga yang memerintahkan supaya memberitakan Injil ke segala makhluk di dunia.
Ini kita bisa lihat di ayat 15. Sebagaimana Yesus selama di dunia, dia memberitakan kabar baik. Dan saat Yesus naik ke sorga, dipesankan kepada murid-muridnya untuk memberitakan Injil ke seluruh makhluk hidup. Mengapa penting, saudaraku? Karena makhluk hidup itu adalah bagian penting diciptakan Tuhan, bukan? Untuk dirawat dan dilestarikan oleh manusia yang sudah diselamatkan. Namun apa yang terjadi saat ini? Bahwa semakin terpuruknya, bukan, ciptaan Tuhan itu. Baik kehidupan pohon-pohonan maupun hewan dan ikan-ikan di laut. Inilah yang perlu diinjili melalui manusia yang telah mengeksploitasinya. Selain itu, penginjilan terhadap manusia supaya percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat manusia. Adapun yang Yesus lakukan, yaitu Yesus berkhotbah, mengajar di bait suci, melakukan banyak mujizat, dan masih banyak juga yang ia lakukan, sehingga semakin banyak orang yang datang mengikutnya dan mendengarkan ajarannya, sehingga mereka menjadi percaya, saudaraku. Hal yang sama juga ingin Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, yaitu mereka juga harus melakukan seperti yang dilakukan Yesus selama Yesus berada di dunia ini. Ini merupakan suatu hal yang sangat penting dan menjadi suatu kesaksian bagi orang percaya, atau bukti dari iman orang percaya tersebut dengan cara memberitakannya juga kepada orang lain yang belum pernah mendengar kabar baik, bahkan dikatakan kepada tumbuh-tumbuhan, dan bahkan dikatakan juga kepada binatang-binatang atau segala yang bernapas di dunia ini, atau segala makhluk yang dijadikan oleh Allah itu sendiri. Ketika berita itu disampaikan Yesus kepada murid-muridnya ribuan tahun yang lalu, kini juga kita kembali diingatkan olehnya, yaitu kita sebagai orang percaya wajib memberitakan Injil itu dan bersaksi tentang Dia yang penuh kasih. Yang kedua, konsekuensi mengikut Yesus. Sebagaimana ditulis pada ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengan kata lain, saudaraku, barang siapa percaya kepada Yesus bahwa dia akan diselamatkan, demikian juga yang menerima baptisan adalah tanda seseorang itu sudah diselamatkan dan terdaftar sebagai warga kerajaan surga. Namun sebaliknya, mereka yang tidak percaya kepada Yesus akan menghadapi ganjaran, ialah dia terus-menerus hidup di dalam dosa-dosanya, ia berada di dalam kegelapan dan terus dijerat dan diikat di dalam kegelapan. Saudaraku, banyak orang Kristen yang sudah dibaptis dan mengaku percaya kepada Yesus Kristus, tetapi bagaimana hidupnya? Hidupnya tidak mencerminkan sebagai pemberita Injil. Sebaliknya, orang yang tidak percaya kepada Kristus, tapi hidupnya kita bisa lihat bisa menjadi teladan yang baik. Baik itu di perkataan maupun perbuatan, sikap sehari-hari. Inilah satu tantangan berat bagi kita sebagai orang percaya. Bagaimana kita bisa benar-benar mencerminkan sebagai pemberita Injil sesuai dengan tugas panggilan kita masing-masing. Di samping itu, tantangan yang lain terhadap penginjilan dengan menggunakan media elektronik. Pada zaman sekarang ini banyak hal atau banyak metode yang dapat kita lakukan dalam memberitakan Injil.
yaitu melalui media-media elektronik yang sedang berkembang pesat saat ini. Sehingga berita keselamatan cepat tersebar ke seluruh dunia. Semua sarana sudah tersedia saat ini. Tapi tinggal bagaimana para pelayan menggunakannya. Maukah para pelayan itu lebih kreatif, lebih inovatif, lebih terampil untuk memberitakan kabar baik melalui media elektronik ini? Yang ketiga, kuasa Tuhan atas ketaatan. Ketaatan dalam menjalankan amanat Yesus Kristus dalam memberitakan kabar baik kepada semua makhluk bukan menunjukkan kuasa Tuhan, sebab Roh Tuhan yang menggerakkan di setiap langkah kita di dalam memberitakan kabar baik tersebut. Kuasa Tuhan akan nyata bagi setiap orang yang mau menjalankan perintah Tuhan. Dikatakan dalam ayat 17-18 bahwa mereka akan mengusir setan dalam namaku dengan kuasa Tuhan. Mereka akan memegang ular, sekalipun mereka meminum racun, mereka tidak akan mati. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang sakit itu pun akan sembuh. Artinya setiap orang percaya akan mendapatkan kuasa dari Tuhan. Kuasa dari Tuhan, sebab Tuhan akan tetap menyertai hambanya yang bersaksi tentang Dia dan yang memberitakan kabar baik tersebut. Walaupun menghadapi banyak tantangan, tapi ada jaminan diberikan Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai saudaraku. Sungguh luar biasa, bukan? Kuasa Tuhan yang diberikan kepada semua orang percaya dalam memberitakan Injil itu. Saudaraku, bila kita mengingat para misionaris yang masuk ke tanah Batak penuh dengan risiko, bahkan nyawa sekalipun, namun mereka tidak menyerah untuk menghadapi penolakan, sehingga banyak orang Batak menjadi Kristen. Bagaimana para penginjil dewasa ini, saudaraku? Apakah dapat meneladani para misionaris yang dulu itu? Bila penginjilan itu diperhadapkan pada penghambatan akan berkembangnya di suatu daerah atau negara, apakah sebagai pengikut Yesus kita menyerah? Bukankah darah martir adalah benih gereja? Keempat adalah kekuatan baru atas iman percaya kepada Yesus Kristus. Pada ayat 19-20 menceritakan ketika Yesus telah terangkat ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Mereka yang mendengar lalu percaya itu segera digerakkan oleh Roh Tuhan, sehingga mereka bergerak, segera beranjak dari tempat itu, dan mereka tersebar ke seluruh penjuru dunia. Satu hal yang harus kita ingat adalah bahwa ketika kita telah percaya, mau bergerak dan memberitakan kabar baik itu, maka Tuhan akan senantiasa, Tuhan akan terus bekerja dalam pemberitaan kabar baik itu, yaitu meneguhkan firman Tuhan itu, sehingga firman itu hidup untuk selama-lamanya, dan orang yang hidup dalam firman itu mendapat keselamatan. Saudaraku, pada zaman Yesus, para murid-muridnya lah yang ia pakai untuk memberitakan kabar keselamatan itu kepada segala makhluk di muka bumi ini. Lalu di zaman kita sekarang ini, pada hari peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, kita kembali diingatkan akan peristiwa pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menyelamatkan kita manusia berdosa. Karena kita telah ditebus dan diselamatkan olehnya,
maka kita diutus kembali untuk menyampaikan berita keselamatan itu kepada orang-orang yang belum mengenal siapa Yesus itu. Dengan cara pertama, mendengar panggilan Tuhan dan memberitakan Yesus yang telah bangkit. Saudaraku, ketika Yesus bangkit pertama sekali, ia menunjukkan dirinya kepada Maria Magdalena. Masihkah kita ingat itu? Ya. Lalu Yesus memerintahkan kepadanya bahwa ia memberitakan kepada saudara-saudaranya dan juga kepada para muridnya bahwa Yesus telah bangkit dari kematiannya. Kita bisa lihat ayat 17. Lalu Maria pergi melakukan seperti yang diperintahkan oleh Yesus. Ketaatan Maria dalam memberitakan Yesus telah bangkit kepada murid-muridnya tersebut pantas kita teladani pada masa sekarang ini. Mendengar Yesus dan mau menaati perintah Yesus. Sebagai orang Kristen tentunya kita juga dituntut untuk mampu memberitakan Injil dalam segala situasi. Tantangan besar bagi kita adalah ketika kita hidup di tengah bangsa yang minoritas sebagai orang Kristen. Lalu bagaimanakah kita menaati perintah atau amanat Yesus Kristus itu? Pertanyaannya kepada kita semua. Sanggupkah kita melakukannya di tengah-tengah kehidupan negara kita yang banyak di mana menyembunyikan identitasnya atau agamanya karena takut kepada yang kaum mayoritas. Takut tidak mendapat kedudukan yang terhormat, jabatan, lalu takut tidak diterima, takut dikucilkan. Lalu bagaimana kita dapat bersaksi dalam kondisi tersebut bahwa Yesus itu telah bangkit sementara kita takut menunjukkan bahwa kita adalah pengikut Kristus? Sebagai orang yang percaya akan Tuhan Yesus Kristus atau sebagai Kristen yang sejati, tentunya tidak akan pernah takut apapun sebab kita percaya Tuhan selalu menyertai hidup kita. Seperti nas ini dikatakan pada ayat 20 bahwa ketika orang percaya itu telah mau bergerak untuk memberitakan kebangkitan Yesus tersebut, maka Allah turut bekerja untuk meneguhkan firman itu. Dalam Roma 8 ayat 31 dikatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tuhan menyertai hambanya yang taat kepadanya. Yang kedua, menjadi berkat bagi sesama manusia. Ketika orang percaya telah menerima Yesus Kristus, percaya kepada Yesus Kristus dan mau memberitakan kabar baik dan memberitakan kebangkitan Yesus Kristus dan kenaikannya, kita telah menjadi berkat bagi sesama kita. Sebab kita telah ikut berperan memperkenalkan kerajaan Allah kepada saudara-saudara kita yang belum mengenal siapa Yesus Kristus. Selain daripada bersaksi akan Yesus sebagai orang percaya, tentunya kita dapat berbuat baik kepada sesama kita. Itulah wujud nyata atas kesaksian kita akan kebangkitan Yesus Kristus. Kita bisa hubungkan yaitu pada masa sekarang ini di tengah-tengah merebaknya pandemi COVID-19. Orang percaya haruslah saling tolong-menolong dan berbuat baik kepada orang lain sebagai bentuk ketaatan penuh akan hukum Kristus. Tertulis dalam Galatia 6 ayat 2 dikatakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus.
Tentu hal ini bukanlah menjadi suatu hal yang kebetulan, sebab firman Tuhan adalah menuntun hidup kita kepada hal-hal yang baik, bukan? Saudaraku, marilah kita mempergunakan diri kita di tengah-tengah keadaan sekarang ini menjadi berkat bagi sesama kita, yaitu kepada mereka yang membutuhkan uluran tangan kita melalui bantuan yang dapat kita berikan kepada yang membutuhkan, dan menjadi berkat bagi orang-orang yang belum mengenal siapa Kristus itu. Marilah saudaraku, kita mendengarkan panggilan Yesus itu. Lalu kita percaya bahwa kita bisa menjadi berkat, dapat bersaksi atas kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Sebab Dia turut bekerja untuk meneguhkan orang-orang percaya melalui firman-Nya. Tuhan memberkati kita. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini, hari Minggu, di mana kami memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Biarlah firman-Mu itu Tuhan menyemangati hidup kami, di mana Engkau naik ke sorga untuk dalam rangka kami selamat, dan juga kami melanjutkan pemberitaan firman-Mu di tengah-tengah dunia ini kepada orang-orang yang belum percaya dan kepada seluruh makhluk yang Kau ciptakan. Tuhan, pakailah kami agar kami bisa berguna bagi sesama kami, bagi ciptaan-Mu itu. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.